Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik uji normalitas. Uji SPSS untuk data primer itu statistik deskriptif, uji kualitas data, yaitu validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, yang ada uji T dan uji F, uji koefisien determinasi, yang seperti video sebelumnya dijelaskan. Uji asumsi klasik sendiri itu ada uji normalitas, uji multipolaritas, uji heterokedastisitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas, yaitu terbagi menjadi grafik histogram, grafik normal probability plot atau P plot, dan uji one sample case atau Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas sendiri menurut Ghazali pada tahun 2018 halaman 161 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi yang ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik itu ada grafik histogram, yaitu cara termudah untuk melihat norma residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Di sini catatan, hanya dengan melihat diagram histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot atau PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik normal probability atau PP plot yaitu dengan melihat grafik normal probability plotnya membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal yang akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal itu sendiri. Jadi jika distribusi data residual normal, maka yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis statistiknya yaitu dengan menggunakan uji one sample case atau Kolmogorov-Smirnov, di mana uji normalitas yang digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample case dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 dengan pengujian yaitu jika nilai asumsi itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan asumsi itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi secara normal. Nah, ini contoh dari grafik histogram yang data tidak normal. Ini seperti ini. Ini kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk mencari total B ini caranya kita klik transform, lalu pilih yang compute variable, lalu pilih masukkan ini total target variabelnya, ini kita pilih
total B. Ini kita masukkan sumnya itu. Untuk bisa sumnya itu kita nggak boleh ngetik, tapi kita klik function groupnya ini, diklik all, lalu akan keluar di function unspecified variable, pilih yang sum, lalu diklik nih satu-satu dari B1 sampai B6, seterusnya seperti itu. Oke. Lalu untuk mengetahui data regresinya itu, kita klik kita klik analis. Kita pilih yang regressions, lalu pilih yang linear. Di dependent ini kita masukkan yang total W, presentasi praktikum. Sedangkan yang di independent kita pilih yang total B. Nah, di sini kan masih compute total B. Ini kita reset di variable view-nya. Kita pilih jadi kemandirian belajar. Ini langsung kita analis lagi. Kita pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Nah, kita masukkan, ini berubah jadi kemandirian belajar. Di dependent kita masukkan yang total W, presentasi praktikum. Sedangkan yang di independent kita pilih yang total B dan total M. Ini jangan lupa di plot kita pilih yang dependent. Kita checklist, histogram, dan normal probability. Dan di save ini kita pilih yang unstandardized di bagian residual, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik OK juga. Nah, untuk data regresinya ini seperti ini untuk tampilan outputnya. Sedangkan untuk one sample KS ini kita masuk lagi ke aplikasi referensinya. Kita klik yang analis. Kita pilih yang non parametric test, kita pilih yang legacy dialog. Lalu kita pilih yang one sample KS. Di tes variable listnya ini kita masukkan unstandardized. Lalu kita klik OK. Nah, untuk melihatnya kita pilih analis lagi. Nah, untuk tampilan outputnya seperti ini. Di regresi itu diketahui nilai histogramnya ini
seperti ini menunjukkan bahwa data itu normal. Secara penglihatan ini normal karena ini masuk ke tabel diagram batang dari semuanya, ini masuk ke dalam lingkarannya, masuk ke dalam lingkaran dari si garis ini secara kasat mata. Sedangkan untuk data pivotnya data normal pivotnya ini seperti ini menunjukkan data normal karena diagonalnya itu karena di sini tuh diagonal di sini kasusnya itu dia mengikuti garis diagonalnya seperti yang tadi di sini. Nah, di sini nih, membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plot data residual akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Nah, di data plot ini tuh udah mengikuti garis lurus diagonalnya, berarti data ini tuh normal secara kasat mata. Nah, yang nggak normal itu datanya seperti ini untuk data histogramnya. Ini tidak normal karena data plotnya ini nggak menyatu dari awal tuh udah terputus sama garis diagonalnya. Di data histogram ini normal, ini seperti ini itu normal. Yang nggak normal itu yang seperti tadi, yang di bagian ini tidak normal. Di sini kita lihat lagi. Nah, di sini kan diketahui nih untuk point sampel KS-nya itu diketahui nilai asymptotalnya itu 0,074 yang berarti lebih dari 0,05 kan. Di sini kita bandingin, kalau lebih dari 0,05 berarti nilai residual dalam regresinya itu terdistribusi secara normal. Sedangkan kurang itu tidak terdistribusi secara normal. Nah, data yang kita pakai ini normal karena lebih dari 0,05. Sini 0,074. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dan kata-katanya tidak terlalu baku atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.